Halo guys, nama gue Sabri Tech, dan di video kali ini kita bakal unboxing yang kemarin voting udah lama banget sih votingannya, tapi yang kedua menang yaitu si Motorola Razr Flip 2020. Ini HP flip paling murah kayaknya bisa kalian temuin di online shop ya, tapi ini memang seperti biasa X-Inter atau limbah ya, jadi bukan yang resmi. Dan kira-kira berapa harganya sendiri, by the way, untuk full review seperti biasa minggu depan, dan untuk gaming test nanti gue bakal put di channel gue yang ketiga ya, jadi stay tune aja juga. Dan untuk harga sendiri kalian bisa beli Motorola Razr Flip 2020 ini di harga 3,5 jutaan untuk yang SIM, tapi dia itu SIM-nya nggak permanen, hanya SIM no permanen, jadi bisa keblok kapan aja, nggak sebagus Reride tapi harga segitu. Dan untuk yang WiFi only itu di 3,3. Untuk varian sendiri itu semuanya kalau nggak salah 97% mulus ya di harga segitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP tersebut, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Dan untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini, tapi sama dia pakai Snapdragon 765G 7 nanometer, terus dia punya layar sebesar 6,2 inci untuk layar dalam, dan layar luarnya itu di 2,7 inci, itu udah pakai OLED dua-duanya. Single speaker USB Type-C 3.1, ada NFC, dan juga dia punya baterai sebesar yang lumayan kecil, hanya 2800 mAh baterai yang bisa charging sampai 15 watt. Jadi ya, memang baterai kecil banget. Dan untuk lihat spek juga, itu speknya memang spek HP mid-range, karena memang pas rilis juga Razr Flip tuh belum kayak Razr Flip zaman sekarang ya, first generation-nya masih versi-versinya tuh dia budget gitu, bukan HP mahal kayak sekarang Razr yang baru 2024 tuh. Jadi ada dua varian ya, sekarang cuma satu dulu tuh. Kita langsung aja unboxing boxnya. Yang gue penasaran sih kalau HP bekas flip kayak gini gimana kira-kira untuk flipnya gitu ya, terus layarnya gimana, karena kan seperti kalian tahu Motorola Razr Flip 2020 tuh layarnya masih ini generasi pertama ya, satu generasi sama Samsung Z Flip yang zaman dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka banget sih, gue masih suka sekali sama desainnya Motorola Razr zaman dulu ini. Kayak zaman sekarang tuh ya HP flip dia boring semua ya, desainnya kayak Samsung semua gitu kan. Razr juga desainnya sekarang udah kayak Samsung, cuma kotak gitu. Ini tuh bener-bener berkarakter, ini bener-bener desainnya kayak Razr zaman dulu gitu. Keren, gue suka banget. Jadi ya dilipat kayak gini. Oh, dia lebih kaku ya. Oh, yang gue inget Motorola Razr tuh dia nggak bisa diem di satu tempat ya, bisa kita lihat tuh. Balik lagi. Jadi kan kalau Samsung Z Flip zaman sekarang atau Razr zaman sekarang kan bisa diem di sini gitu. Dia nggak bisa, hanya bisa flip atau nutup. Dia cuma dua pilihan dia. Seperti itu. Untuk ngebukanya, ya sampai sekarang masih that's pretty cool. Dan untuk kemulusan sendiri sih cukup mulus ya. Di sini bisa kita lihat ini rear mounted fingerprint, jadi logo Motorola jadi fingerprint juga, lumayan kreatif, pretty cool. Dan di sini ada single rear mounted kamera. Untuk megapiksel sendiri, si rear kamera ini dia punya megapiksel sebesar 48 megapiksel, ada optical max stabilization dan bisa nge-record sampai 4K 30. Untuk kamera depannya di sini ada di 20 megapiksel dan bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60 fps. Jadi kameranya at least udah lumayan flagship ya, lumayan bagus gitu, lumayan kayak high class. Dan kalau misal kalian ingin selfie, enaknya kalau di HP flip kayak gini, nggak usah pakai kamera ini, bisa pakai kamera depan, tinggal diginiin aja kan ya. Dan ini layarnya juga lumayan besar loh, 2,7 inci. Jadi dulu tuh selling point terbesar dari Motorola tuh layar belakangnya yang absolutely massive ya, layar luar lah maksud gue, 2,7 inci. Dan memang bisa kita lihat untuk bezel sendiri, dia nggak kayak zaman sekarang gitu, yang benar-benar bezel-less, tapi untuk pada zamannya, berapa ini? 5 tahun yang lalu, 2020, ini sih keren banget pada zamannya. Dan kalau misalnya kita buka, di sini, untuk di samping kanan, dia ada volume ya, kayaknya ini. Dan di samping kiri, power button nih. Jadi dia terbalik ya, power button di kiri, volume di kanan. Dan jujur ya, ini kelihatan kayak HP tua banget gitu, kayak HP flip jadul, karena bezelnya ini tebal banget ya. Terus dia itu, di sini bisa kita lihat, ini tuh mulutnya tuh gede banget tuh, bezel bawahnya gede banget, tapi berkarakter banget ya. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih ini HP berkarakter banget, desainnya tuh wow, retro tapi modern juga. Sayang ya Motorola nggak ngelanjutin desain gini, sekarang boring-boring aja. Ini tuh bener-bener ada soul-nya gitu, if you know what I mean. Jadi ya, di bawah di sini bisa kita lihat ada si single speaker-nya, ada USB Type-C yang udah support 3.1, jadi nggak ebel-ebel kayak misal Vivo X200 yang masih 2.0 padahal harganya udah belasan juta. Absolute disaster, bullshit banget ya itu harganya. Dan di sini ada SIM ejectornya atau SIM slot, sorry kalau misalnya kita tojos, dia langsung kebuka. Cuma dia SIM-nya ini ya, kenapa ini? Patah atau gimana ini SIM-nya? Kayak gini loh kondisinya. Ya kayaknya gue kebagian SIM yang rusak nih.
Wow, oke. SIM-nya kayak ini patah guys. Sayang banget ya. Tadi dulu, ini kira-kira gue bisa pasang nggak ya patah kayak gini? Kita lihat aja deh. Damn, masih bisa dipasang dong. Kalau dia masih ada itunya, masih ada si garis potongnya, jadi masih bisa kepasang ya. So that's, untung masih bisa, jadi masih bisa dimasukin harusnya. Kebalik. Nice. Oke, masih bisa walaupun patah kayak gitu. Dan kita lihat bagaimana untuk boot up animation-nya. Yang pasti gue bakal agak concern sama HP ini, yang pastinya IMEI mah udah biasa lah ya di IMEI-nya. Gue bakal hitungnya sebagai HP kedua aja, tapi untuk HP utama kalau bisa berani boleh juga. Yang bikin gue concern sih sebenarnya dari si baterainya, karena 2008% mAh baterai, even pada zamannya ini kecil banget ya. Dan gue inget dulu pas zaman gue pakai Z Flip 3 itu pakai 3300 mAh baterai, itu baterai boros banget. Cuma harusnya ini nggak seboros Z Flip 3 sih, karena dia nggak pakai chipset yang absolutely panas si itu ya, Snapdragon 888. Oke, seperti ini. Damn, kelihatan ya. Cukup terang sih layarnya, tapi nggak seterang layar zaman sekarang. Jadi seperti ini kalau misalnya kita kunci. Oke, ini seperti ini. Gimana cara kontrolnya? Oh, damn. Even sampai sekarang pun ini masih lebih useful daripada Z Flip 4 loh ya. Tapi memang layarnya seperti ini. Dan ya, gue mau setup dulu, gue setup seperti fingerprint dan teman-teman, dan nanti kita bakal lihat bagaimana first impression-nya seperti haptic, speakernya gimana, dan overall performance-nya, dan yang pastinya fotonya juga. Dan mungkin gue bakal tes juga untuk main Wuthering Wave enak nggak di sini. Tapi hanya bentar aja, karena kalau ingin panjang bisa lihat di gaming dedicated testnya di channel ketiga gue, Staff Test Game Wibu, ada di deskripsi. Anyway, I'll be back in a few minutes. Oke guys, udah gue setup si Motorola Razr Flip 2020-nya. Yang pertama kita bahas bagaimana untuk fingerprint-nya. Untuk fingerprint sendiri sebenarnya kalau kita bukanya ditutup kayak gini, oke-oke aja bisa kita lihat. Tuh, kebuka, kunci lagi, kebuka, lumayan cepat. Cuma memang kalau misal kita misal caranya beda, kita misal cara itu kita buka dulu HP-nya, terus kita buka, itu agak awkward karena kan biasanya di sini jadi di bawah, jadi agak harus gini. Nah, baru ke scan. Tapi scanning-nya sendiri bisa kita lihat lumayan bagus dan sangat cepat ya nih. Kita cekkan 1, 2, 3. Nah, cepat banget. Jadi fingerprint nggak ada masalah. Dan bagaimana untuk Android version sendiri? Android version kalau misalnya kita ke setting dan scroll all the way to the bottom, kalau di GSM Arena katanya sampai Android 11, tapi ini udah bisa sampai Android 12, bisa kita lihat. Android 12, jadi ya nggak bodoh-bodoh banget, tapi untuk umurnya yang udah 5 tahun, masih oke lah, yang artinya aplikasi juga semua masih support, dan ada bagusnya juga kalau misal versinya tua kayak gini, jadi performance-nya masih lumayan bagus. Ini pakai Snapdragon 765G yang menurut gue chipset mid-range bagus banget pada zamannya, dan ini performance-nya juga masih bisa ngebantu ya. Ini kayak HP 4 jutaan zaman sekarang lah, performance-nya masih smooth, buka aplikasi gitu ya, dia masih sangat cepat. Cukup bisa kita lihat, cepet, akurat, gak ada masalah, dan responsif banget, gak ada masalah sama sekali. Untuk layar juga, dia ini tuh OLED, tapi OLED-nya dia bukan high refresh rate, dia hanya 60Hz. Tapi berkat performance chipsetnya yang masih oke banget, ditambah ini pretty much stock Android, gue suka banget sama stock Android, jadi performance-nya gak chugging ya, masih kerasa smooth banget walaupun hanya 60Hz. Gue lebih prefer 60Hz di stok Android daripada 90Hz di OS gak jelas kayak OS Xiaomi gitu sih. Itu hanya opini gue. Dan gue mau bahas juga bagaimana untuk haptic. Haptic surprisingly it's pretty good. Gak yang paling powerful, gak powerful banget, tapi dia premium. Rasanya bulat, enak buat ngetik, dan oke banget. Jadi itu gak ada masalah. Cuma memang bisa kita lihat untuk layar sendiri dia 6,2 inci, kecil, dan ini memang besar sama bezel ya, ini bezel notch kayak di iPhone, gede, dan bawahnya ini gede banget. Terus dia kan kalau ditutup tuh si layarnya kayak nge-retract ke belakang gitu loh, nge-retract ke dalam. Kelihatan nggak tuh, ya kan? Itu hal unik yang di Motorola Razr 2020 ini. Dia kalau mau nutup tuh si layarnya ke bawah dikit, kayak masuk dikit. Lucu ya? Dan yang pastinya enak banget buat gaya-gayaan kalau misalnya kita kayak, oh ada sesuatu, oh nggak ada, damn. Flip phone tuh ngelakuin hal seperti itu masih sangat-sangat satisfying banget sih menurut gue. Walaupun gue lebih sering diginiin biar nggak mental aja HP-nya ya. Oh ya, gue mau bahas bagaimana untuk DRM info sendiri. Kita langsung cepet aja DRM info. Kalau misalnya kita lihat nih, dia ada di Widefine L1, jadi nggak ada masalah ya. Dan untuk wide color gamut sayangnya false, tapi udah support HDR10. Jadi udah lumayan oke lah. Dan speaker gue tadi udah sempet coba tes dikit, dan ya speakernya memang sayang sekali. Dia hanya single di bawah, dan suaranya gak ada bass sama sekali, tapi at least gak cempreng banget lah. Ini kalau kita coba dengerin si Raymond Chin,
laba bersihnya, profitnya itu sampai 7 triliunan. Pertanyaannya, kenapa mereka sampai harus rebranding ke AS? Masih oke lah ya suaranya, walaupun nggak keras banget. Ini gue volumenya hampir full, baru lumayan oke. Gue yakin 100%. Tapi speakernya overall nggak kerasa murahan, bagus lah untuk single speaker ini udah bagus, gue sih nggak ada komplain. Jadi kalau misalkan mau customize external display atau outer display, kalian bisa ke setting, terus kalian langsung cari aja di sini ada settingan khusus untuk external display ini. Tinggal diklik, dan di sini kalian bisa customize panel configuration-nya. Jadi apa aja urutannya di sini, dan aplikasi bisa tambahin agenda, weather, kalian bisa tambahin semua di sini. Terus kalian bisa tambahin font size-nya, mau sebesar apa fontnya, dan display-nya juga ini bisa default atau bisa small. Gue sih lebih ke small ya, biar lebih banyak itunya areanya. Dan ada information juga, aplikasi apa aja yang bisa di outer display. Ini menurut gue fitur yang pas pertama rilis benar-benar groundbreaking banget, karena Samsung baru 3 tahun ya di Z Flip 5 kan kalau nggak salah ya, baru ada fitur full kayak gitu. Motorola udah dari dulu, ya itu salah satu kelebihan Motorola pada zamannya, dan tapi sekarang Samsung udah ngejar, walaupun Motorola sekarang HP bagus juga, cuma sayangnya nggak di Indonesia ya, jadi nggak bisa beli Motorola. Gue sih suka sih Motorola Flip, sayang banget. Nah, jadi kalau misalnya kita oh ya gue mau YouTube gitu ya, all on external display, bisa aja. Misal gue mau WUWA, jadi ini pretty much almost every application bisa di external display. Itu yang bikin gue suka. Jadi benar-benar versatile banget ya. Kita bisa aja main WUWA di sini loh kalau ingin. Cara triggernya gampang, kalian tinggal tutup layarnya. Dan kalian tinggal double tap, atau dia bisa nyala sendiri gini juga. Tinggal di unlock ya pakai fingerprint kalian, bam. Bisa pakai passcode juga. Dan kalau misalnya kalian swipe dari atas, ini seperti HP biasa. Bakal ada kayak quick toggles, dan kalau misalkan lagi nyalain musik, musik juga bakal muncul di sini. Kalau misalkan swipe dari sini, bakal langsung ke kamera kayak gini. Bisa kita lihat. Nice ya, jadi pakai kamera si yang bagusnya ini loh. Sudah seperti good. Swipe lagi, kita back. So ke kanan di sini ada yang tadi gue bilang, application shortcut-nya. Kalian bisa manage app juga di sini. Apa yang mau dimunculin, nice. So ke kanan, ada dial pad ini juga sama shortcut juga, calendar panel, dan yang terakhir weather panel. Ini kalian bisa nge-sync nanti sendiri kalau ingin ya. Jadi lumayan bagus. Kalau misalnya kita buka YouTube gitu, bam, kalian bisa aja kayak, oh ya, gue pengen save baterai nonton YouTube di sini. Bisa loh. Dan cukup oke lah ya kalau misalnya kita nonton gini. Cukup oke lah. Kualitas displaynya juga dia OLED jadi bagus gitu. Bagus. Cuma kalau nggak salah dia nggak ada continuation deh. Coba ya. Kita kecilin dulu volumenya. Apakah ada continuation? Ya. Continuation-nya nggak langsung buka ke YouTube, tapi jadi picture in picture, itu sih. Jadi ya, seperti itu. Jadi continuation-nya kayaknya nggak ada ya, kalau bisa dibilang. Coba kita coba lagi, tutup. Kita buka. Kita buka YouTube. Terus kita buka HP-nya. Oh, ada continuation, nice. Oke. Jadi ada continuation juga, pretty good. Oke, amazing. Nah, sebelum daripada kelamaan, kita langsung coba tes fotonya. Nanti habis itu kita langsung coba main wuthering wave ya. Foto 48 megapiksel, kita coba foto pertama seperti biasa ke ini. Fufu Joko Bitumiman, 1, 2, 3. Lah, flashnya malah nyala. There you go. Ulangi lagi. Bam. Dan ini bisa silent ya, ini tadi gue nge-capture nggak ada suaranya. Dan kita coba foto ini nih di Red Bull, beautiful Red Bull, bam. Dan terakhir kita foto seperti biasa, selfie-nya. Oke, dan ini perbandingannya selfie kalau misal pakai front atau rear kamera ya, pakai kamera yang belakang. Nah, seperti itu perbedaannya ya. Pastinya kalau bisa kalian mau selfie akan pakai kamera yang main ya, daripada pakai kamera selfie yang ada di layar ini, yang pasti bakal lebih bagus. Video recording, video recording dia bisa sampai 4K 30 katanya. Nah, ini dia. Dan kita langsung coba record 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Motorola Razr Flip 2020. Ini nggak ada durasinya, jadi bisa selama mungkin ya. Dan kalau misalnya kita coba panning seperti ini, gue coba loncat-loncat. Ya, stabilitasnya seperti itu. Cukup bagus kalau misalnya ada pencahayaan yang bagus, yang cukup. Dan kalau bisa kita coba lihat ke belakang. Nah, noise-nya lumayan ya 4K 30. Jadi ini lensanya agak noisy, ternyata walaupun di 4K 30. Untuk zoom sendiri maksimal dia bisa ngezoom sampai 8 kali.
Bam, seperti itu. Bagaimana mikrofonnya kalian bisa nilai sendiri, dan kalian bisa nge-pause juga ya video, jadi that's pretty good. Kita langsung aja balik ke S24 Ultra. Nah, seperti itu video kualitinya, ya cukup oke lah di harganya bisa bilang ya. Dan kita langsung tes bagaimana untuk si gaming performance-nya sendiri, Wuthering Wave. Ya pastinya ini HP sangat tipis, baterainya hanya 2800 mAh baterai, chipsetnya bukan flagship, mungkin bisa main WoW tapi nggak bakal bisa lama dan mungkin bakal cepet panas, karena bisa kita lihat flip phone tuh memang ya bukan untuk gaming. Mau Z Flip zaman sekarang pun bukan untuk gaming, bisa, cuma bukan untuk dedicated gaming gitu. Tapi tadi gue sempat tes dikit sih, asalkan di performance setting Wuthering Wave, it's okay, it's playable. Lihat sendiri aja ya. Nah, seperti ini. Yang pastinya kalau misalnya kalian ingin lebih detail, seberapa cepat performance dropnya, gue bakal post juga nanti di channel ketiga seperti biasa, sama si Xperia juga, sama kayak pas Xperia 5 Mark IV. Itu lebih detail lagi, kita bakal main selama 15 menit seperti biasa per video, buat ngelihat seberapa banyak turun performance-nya. Jadi stay tune aja ya. Itu biasanya gue uploadnya antara review dan unboxing, jadi pertengahan. Stay tune aja, subscribe dulu ke channel yang ketiga itu, jangan lupa guys. Gue bakal taruh linknya di deskripsi. Nah, loadingnya seperti ini. Loading sih gua di banyak HP nggak buruk-buruk banget ya dia. Loadingnya nggak lama dan nggak cepet banget juga, biasa aja lah. Cukup oke. Bisa kita lihat 75%. Nggak selama kayak Genshin yang bisa kayak 5 tahun loadingnya. 75 dan 80. Dia ini gue lupa lagi storage-nya pakai apa. Kalau di GSM soalnya nggak dikasih tahu ya, kalian bisa komen di bawah. Tapi ya, ini gue udah di setting pakai performance dan FPS di auto FPS. Nah, seperti ini. Performance-nya kalau misalnya kita coba ngelawan sesuatu lah ya, kita coba ngelawan boss gitu misal. Boss seperti biasa, boss si itu materialnya Carlota. Di sini. Kita coba nih. Nah. Jadi gue baru dapat Jinxie, by the way, gue nge-pull Jinxie bukan di 1 point berapa sih? Tuh ya. Oke. Ini kerasa banget di pantat, HP-nya panas. Wajar sih. Oke, semoga nggak mati gara-gara nge-lag, please. No. Dodge. Waduh. Come on. Oh my god. Just die. Oke. Ya, jadi seperti itu untuk gameplaynya. Overall masih playable sih, walaupun bisa kita lihat tadi agak sedikit stuttery, tapi it's still quite okay. Kalau bisa battle agak turun, tapi kalau bisa exploring bisa kita lihat oke lah ya. Cuma memang ini yang ini nggak panas sama sekali karena nggak ada apa-apa di sini. Ini langsung panas ya, langsung panas anget gitu. Jadi ya seperti itu untuk gameplaynya. Seperti gue bilang juga, kalau misalnya mau lebih detail, nanti gaming detailnya bakal di third channel. Dan ya, untuk first impresi dan sedikit review tadi seperti itu, gue bisa bilang sih untuk harga 3 jutaan ya, ini flip termurah yang bisa kalian dapetin, dan performance-nya surprisingly gak ketinggalan zaman. Desain memang kayak tua bezelnya, tapi ini bener-bener ada karakter gitu, gak boring-boring slab kotak. Kayak lekukannya tuh bener-bener mix antara retro dan modern, gue suka banget. Jadi menurut gue di harga 3 jutaan, ini gak cuma untuk flip, tapi untuk HP biasa juga, it's actually pretty good. Tapi ya, konklusinya bakal minggu depan untuk review. Kita udah video kelamaan, udah hampir 20 menit lebih. Thanks for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya dan game performance di pertengahan antara unboxing dan review. See you next week. Jangan lupa like dan subs. Goodbye.